Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik anak-anak sekalian, sehat semuanya? Sehat semuanya, tetap semangat ya. Masih bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Masih ingat hari ini yang keberapa pembelajarannya? Yang ke berapa? Pembelajaran kelima pada subtema 2 pada tema organ gerak hewan dan manusia. Alhamdulillah semuanya masih sehat semua ya. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan awali dulu dengan berdoa bersama, membaca basmalah dan doa ketika mau belajar. Mari sama-sama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar? Sehat semua ya? Sudah sarapan kan? Sudah. Baik, ya, kita hari ini akan belajar untuk pembelajaran yang kelima. Terakhir nih di subtema 2 pada tema yang pertama ini ya. Terus semangat ya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar fungsi dan jenis otot manusia. Masih ingat kan pembelajaran sebelumnya tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Nah, otot termasuk alat gerak apa? Otot termasuk alat gerak aktif. Baik, masih ingat ya? Oleh karena itu, otot mempunyai fungsi yang banyak. Oke, sekarang kita akan mulai. Fungsi otot yang pertama untuk apa? Untuk menjalankan atau melaksanakan kerja. Contohnya, ya untuk berlari, untuk memegang, memanjat, untuk melempar dan seterusnya. Ya, itu untuk melaksanakan kerja. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menggerakkan jantung. Jantung kita biar terus bergerak dan kita menjadi orang yang sehat. Ya. Oke, yang ketiga, fungsi otot yang ketiga adalah untuk mengalirkan darah. Nanti bersama nutrisi makanan-makanan kita dialirkan ke darah. Nah, inilah fungsi otot kita. Oleh karena itu, jika otot kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Makanya kita perlu banyak latihan berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Kemudian menjaga kesehatan dengan banyak beristirahat, tidak terlalu capek, tidak banyak bergadang. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya otot itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Oke, ingat apa yang pertama? Otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, anak-anak sekalian. Nah, ini adalah otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, sudah lihat kan tayangannya? Sudah tahu sekarang ciri-cirinya otot polos, ciri-cirinya otot lurik, ciri-cirinya otot jantung, serta bentuknya seperti apa? Sudah lihat tadi ya? Oke, kalau sudah lihat, mudah-mudahan cepat hafal dan kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah macam-macam gerakan otot. Oke, macam-macam gerakan otot. Yang pertama itu adalah gerakan membengkok dan meluruskan, atau lurus dan bengkok. Misalnya apa? Misalnya siku ya, yang lurus kemudian bengkok. Ini, nah itu siku, atau lutut juga sama. Kemudian yang kedua, gerakan menjauh dan mendekat. Nih seperti apa, merentangkan tangan. Nah, ini menjauh nih, kemudian ini mendekat nih. Oke, ya. Kemudian gerakan ketiga, memutar. Nah, memutar. Ya, gerakan memutar. Yang bisa diputar apa nih misalnya? Kepala kita ya, kepala kita ya. Bisa memutar. Kemudian ada satu lagi gerakannya adalah gerakan menekan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu
macam-macam sendi, ya macam-macam sendi. Nah, anak-anakku sekalian, kita punya banyak sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Kita hafalkan satu persatu ya. Dari mulai sendi engsel, kemudian peluru, kemudian pelana, kemudian putar, dan sendi geser. Jadi ada 5 macam-macam sendi. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan tayangan berikut ini. Macam-macam sendi, kemudian berada di daerah mana saja, dan fungsinya apa saja, kita saksikan pada tayangan berikut ini. Nah, demikian tadi kita sama-sama baru saksikan perbedaan otot. Baik, dan sama-sama juga telah kita saksikan tadi macam-macam sendi. Ya, ada 5 sendi. Kemudian terletak di mana sendi itu dan fungsinya untuk apa. Sudah sama-sama kita saksikan. Dan selanjutnya kita akan mulai ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan mengenal lebih jauh tentang cover buku. Ya, cover buku. Masih ingat pembelajaran yang lalu tentang cover buku? Apa itu cover buku? Bagian terluar dari buku atau sampul yang menggambarkan tentang isi buku, yaitu adalah cover atau sampul buku. Nah, pada hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam cover buku. Ya, kita sudah lihat sama-sama. Bapak ambilkan buku ya, nanti kita lihat. Sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul dan jenis huruf yang digunakan menarik atau mencolok. Kemudian, yang kedua, kalimat penjelas judul sebaiknya singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, identitas penulis. Kelima, gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Yang terakhir, identitas buku pada bagian punggung buku. Nah, itulah unsur-unsur yang harus ada dalam cover buku. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam cover buku, supaya ketika orang melihat buku tersebut sudah ada gambaran, oh buku itu tentang ini, dan isinya tergambarkan dalam sampul bagian belakang. Nah, sudah tahu semua ya? Jadi kemarin kita sudah belajar tentang cover buku. Ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah cover depan, kemudian bagian punggung buku, dan ketiga adalah cover belakang. Oke, alhamdulillah, dan hari ini kita sudah membaca, sudah belajar tentang unsur-unsur yang harus ada. Jadi suatu saat nanti kalau kamu bisa membuat sebuah buku, kalian sudah tahu, oh cara cover bukunya itu biar menarik, tulisannya yang bagus, kemudian warnanya yang mencolok, kemudian ada kalimat yang menggambarkan tentang isi buku. Ya, supaya orang lain ketika melihat ingin membacanya. Ya, oke. Mungkin itu cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas semangatnya untuk belajar pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan agar kita terus belajar. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita agar terus bersemangat dalam mencari rezekinya. Doakan ayah kita yang terus bekerja supaya dimudahkan rezekinya. Dan doakan juga untuk bunda kita yang selalu menemani kita belajar. Berikanlah kesabaran, berikanlah rasa kasih sayang terus menerus untuk kita semua ya. Subhanallah, kita selalu ditemani oleh bunda kita. Baik, cukup sekian dari Bapak. Selamat belajar, terus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.